Assalamualaikum, apa kabar pemirsa BukamaTaNews.id. Bertemu lagi di Kopi Tumpah, tumpahkan idemu, tumpahkan ceritamu bersama saya Nana Jamal. Dan di kesempatan kali ini terlihat suasana di sekitar saya penuh dengan hijau-hijau. Ini karena kita sedang berada di salah satu dinas yang tentunya membawahi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Udah langsung terbaca ya. Kita sedang berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan juga Perkebunan, dan kita akan bincang-bincang. Karena katanya akan ada transformasi besar-besaran yang akan dilakukan oleh DTP Habun ini ke depannya. Dan kemudian apa yang memotivasi sehingga kemudian terjadi transformasi ini. Tentunya untuk berbincang terkait dengan hal tersebut, kita sekarang saat ini sudah bersama dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Bapak Imran Josia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nana. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik ya, sehat ya. Sangka Fendisnya mana nih, Pak? Nih? Lagi nyari nih saya. Ada beberapa kok di sini. Tanaman-tanaman. Ditanam di mana nih, Pak? Ya, ada di ini lagi di greenhouse ini, Pak. Jadi memang kami juga banyak sekali sampel-sampel contoh-contoh tanaman. Kita tanam di sini, kita uji cobakan di sini ya, sekaligus sebagai kontrol bagi bantuan tanaman-tanaman kita yang kita bantu di kabupaten dan sebagainya. Ini sebagai sebuah alat kontrol juga sih sebenarnya. Baik. Ya. Nah, sebagai alat kontrol dan tentunya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ini sudah sangat lama memegang ataupun berada di unsur UPT seperti itu. Dan kemudian ada rencana bertransformasi menjadi BLUD. Apa sebenarnya BLUD ini dan kenapa mau berubah, Pak? Ya, jadi memang untuk pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, selama ini selain kita dibantu dengan beberapa pembidangan gitu ya, kita juga memiliki beberapa UPT. Nah, ada 8 UPT yang selama ini memiliki tugas khususnya tugas-tugas lapangan. Nah, diantaranya itu memang selama ini ada yang sangat potensial untuk kita kembangkan, namun ruang geraknya agak terbatas gitu ya. Kenapa terbatas? Ya karena memang pengelolaan APBD itu nilai fleksibilitasnya kurang bagus gitu ya. Nah, sehingga mereka membutuhkan ruang gerak yang lebih longgar gitu, sehingga mereka bisa meningkatkan kapasitasnya. Dan salah satu solusinya ya saya pikir adalah dengan Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Oke, jadi harus berubah untuk bisa lebih fleksibel seperti itu ya? Betul, iya. Fleksibel dalam artian apa, Pak? Fleksibel dalam arti bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugasnya ya, khususnya tugas-tugas yang terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Nah, contohnya adalah balai benih ya. Balai benih ini selama ini mereka mengembangkan sendiri benih-benih yang ada. Nah, tentunya ini sangat tergantung dengan ketersediaan, tergantung juga dengan alur kas dari anggaran-anggaran pemerintah yang selama ini kita kelola. Nah, di satu sisi kalau kita melihat ya kebutuhan benih itu kan tidak bisa mengenal waktu. Ketika dibutuhkan masyarakat, ketika musim tanam sudah harus kita laksanakan, harus kita siapkan. Nah, fleksibilitas seperti inilah yang ingin kita bangun, sehingga dengan transformasi dari UPT menjadi Badan Layanan Umum Daerah, otomatis ketersediaan benih ini kita bisa jamin, kita bisa jaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, kalau berbicara masalah anggaran, ketersediaan anggaran untuk penyediaan benih, ini berarti juga menyangkut masalah ekonomi. Betul. Apakah ini hanya ekonomi di kacamata dari PT Habun atau untuk masyarakat dan juga para petani pada umumnya, Pak? Iya, saya kira masyarakat atau petani pada umumnya kan ya berhaklah mendapatkan sebuah benih yang baik bermutu. Intinya di situ sebenarnya. Nah, sekarang ini dalam memproduksi benih tentunya kan ada ya sirkulasi, ada putaran ekonomi di situ. Nah, inilah yang ingin kita tangkap sebagai sebuah peluang bahwa kebutuhan masyarakat ini yang begitu banyak, ini akan bisa kita penuhi. Khususnya pada benih-benih hortikultura misalnya ya.
selama ini kita harus akui kita masih sangat tergantung dengan kebutuhan benih yang berasal dari Jawa, ya. Nah, oleh karenanya begitu banyak nilai uang kita yang harus kita investasikan, kita harus belanjakan di Jawa hanya untuk penyediaan benih yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini. Pertanyaannya, apakah kita sanggup atau kita mampu untuk mempersiapkan itu? Jawabannya mampu. Nah, cuma sekarang lagi ini fleksibilitas anggaran ini yang kita tidak miliki selama ini. Oleh karenanya BLUD menjadi hal yang sangat penting, sehingga secara bertahap kita akan mengurangilah ketergantungan benih-benih kita dari Jawa gitu ya, sehingga kemandirian benih ini bisa kita bisa siapkan untuk masyarakat kita. Tapi tidak hanya mandiri tentu saja, Pak. Iya. Kualitas benihnya bagaimana? Harus, karena masyarakat kan ya punya voice dan choice ya, punya suara dan punya pilihan. Mereka menginginkan benih-benih yang bagus ya. Choice di sini, pilihan-pilihan di sini kan masyarakat kan sangat terbuka dengan berbagai jenis varietas-varietas baru yang sekarang. Nah, tugas kita adalah mempersiapkan itu sehingga masyarakat bisa memilih yang mana sih menjadi varietas yang menjadi mereka butuhkan. Tapi yang paling penting adalah kebutuhan benih itu harus cocok dengan agroklimat. Artinya sesuai dengan kondisi iklim, sesuai dengan kondisi tanah yang ada. Nah, sehingga bisa memiliki produksi yang lebih baik gitu. Tapi saya juga penasaran ini, Pak. Untuk berubah menjadi BLUD ini tentunya tidak serta-merta. Betul. Pasti ada rencana yang sangat panjang dan mungkin juga ada hal yang menjadi titik balik kemudian UPT ini ingin diubah menjadi BLUD. Ada kisah khusus mungkin, Pak? Iya. Pertama saya juga memang melihatnya ketika saya diberi amanah oleh Bapak Gubernur di Dinas TPH Bun ini, saya melihat bahwa ada potensi yang tersembunyi gitu ya, ada potensi yang harus dibangunkan. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa APBD kita yang cukup besar ini lebih banyak terserap keluar daripada dalam. Yang ketiga bahwa kebutuhan masyarakat ini sendiri memang sangat tinggi di satu sisi, sementara kita juga tidak memberikan perlindungan kepada mereka terhadap benih-benih yang selamanya mereka gunakan. Nah, hal ini menggelisahkan saya untuk mempelajari, berdiskusi, melihat ya, termasuk melakukan benchmark ke UPT-UPT lain yang selama ini sudah melaksanakan BLUD. Ternyata jawabannya, solusinya bahwa kita harus berani untuk transformasi ke BLUD. Alhamdulillah dari 3 UPT yang ada di TPH Bun ini, 1 sudah berjalan baik, yang satunya sudah juga mulai berjalan, yang sementara yang 1 ini kita persiapkan di 2 bulan terakhir ini. Sehingga sasaran saya, target saya adalah ketika kita memasuki tahun 2025, 3 UPT kita, UPT Bali Benih semua ini, baik Bali Benih tanaman pangan, Bali Benih hortikultura maupun perkebunan ini semuanya sudah BLUD. Sudah mandiri. Sudah mandiri. Ya, sehingga target kami untuk mandiri benih ya bisalah tercapai ya. Meskipun tentunya butuh tahapan. Mandiri benih ini kan tentunya tidak semua jenis-jenis benih yang bisa kita tangani. Ada komoditi-komoditi unggulan, ada komoditi-komoditi yang strategis yang harus kita penuhi. Yang lainnya secara bertahap. Iyalah, saya kira seperti itu. Kalau rancangannya sendiri, rencananya kapan kemudian itu bisa terwujud, Pak? Iya, saya kira kalau untuk tanaman pangan, alhamdulillah kita sudah jalan untuk padi ya. Saya kira padi ini adalah sebuah komoditi strategi karena ini adalah tanaman pokok kita, makanan pokok kita ya. Kemudian kita coba untuk hortikultura ini. Hortikultura ini yang kita cobakan adalah komoditi-komoditi yang memiliki potensi inflasi. Misalnya cabai ya, tomat. Nah, kemudian sekarang juga kita juga tergerak bahwa bawang gitu ya. Ternyata kentang ini menjadi penting. Kenapa? Karena kita melihat ke depan gitu ya, bahwa ke depan nantinya dengan program makan bergizi gratis itu kan saya kira kentang menjadi hal penting gitu ya. Kita juga coba menyentuh itu. Menyongsong pemerintahan baru tentunya dengan kebijakan yang baru. Iya. Dan ini kalau kita berbicara mengenai makan bergizi gratis yang akan dicanangkan, ada banyak fungsi pokok dari TPH Bun nih ke depan. Betul sekali. Bagaimana kesiapannya? Ya, saya kira kalau kita melihat dari komponen makan bergizi gratis itu kan ada 5 ya. Ada nasinya atau sumber karbohidratnya, ada sayuran-sayuran, ada buah-buahan ya. Ada sumber proteinnya yaitu bisa dari daging, bisa ayam ya, kemudian telur, kemudian ada susu ya, ada ikan juga. Nah, dari 5 komponen ini ada 3 komponen utama ini saya kira ini ada dalam dalam tanda petik tanggung jawabnya TPH Bun, yaitu bagaimana memastikan
beras itu tersedia gitu. Bagaimana sayur-mayurnya dan bagaimana buah-buahannya. Nah, tersedia tapi juga terjangkau. terjangkau, tidak mahal. Sampai karena kebutuhan banyak gimana nih Pak? Ya. Gimana? Saya kira dari tiga ini pertama kita lihat tanaman pangan gitu ya. Oke. Berasnya Sulsel kan ya lumbung pangan gitu ya, lumbung pangan nasional gitu. Kita sampai saat ini masih overstock, artinya jumlah yang kita produksi dengan konsumsi kita masih berlebih ya. Kalau kita lihat mengacu kepada data-data tahun kemarin atau tahun ini, produksi kita kan untuk beras ya, 2,7 sampai 2,8 juta ton. Produksi konsumsi kita sekitar 1 juta. Artinya masih ada 1,7 sampai 1,8 juta ton beras itu menjadi surplus ya, cadangan. Yang selama ini didistribusi ke 14 provinsi menurut data dari Bulog. Artinya memang ini aman ya. Beras kita aman. Kemudian yang kedua, sayur mayur ya. Sayur-sayur kita alhamdulillah selama ini sudah terkirim ya, khususnya ke Kalimantan ya. Kalau kita melihat itu arus barang yang ada di pelabuhan-pelabuhan Makassar maupun Parepare itu rata-rata sayur mayur dari Malino, dari Endrikan itu sudah terkirim. Nah, artinya memang kebutuhan kita sudah terpenuhi sehingga kita kirim keluar. Memang yang jadi persoalan sisa buah-buahan. Buah-buahan ini persoalannya adalah bukan karena dari segi jumlahnya, tapi ketersediaan setiap waktu. Okay. Kita masih mengenal yang namanya musim rambutan, musim durian. Nah, ini tidak bisa dihadirkan. Tidak bisa. Nah, musim mangga gitu ya. Nah, di satu sisi kan kalau makan bergizi gratis kan harusnya kan ada terus gitu. Nah, inilah tantangan kami di Dinas TPH Bun ini untuk bagaimana juga memastikan ini tersedia sehingga Sulsel aman. Tapi memang secara umum ya, kalau untuk makanan bergizi gratis ini kalau kami melihat dari 3 komponen tadi ya, di luar daripada daging, susu ya, kita aman, relatif aman gitu ya. Tapi Sulsel kan nggak boleh mikir dirinya sendiri dong. Tunggu bentar Pak, Iya. tapi apakah pisang ini juga ikut musim-musiman Pak? Pisang nggak? Betul. Untuk pisang-pisang tertentu ya. Okay. Makanya kami juga mengembangkan Cavendish ya. Pisang-pisang kita kan di sini ada pisang raja, pisang kepo, ada lagi yang biasa orang bilang pisang burung ya, yang kecil. Kalau pisang alhamdulillah ada. Tapi tentunya kan untuk di skema makanan bergizi gratis kan tidak hanya pisang saja kan, juga termasuk pepaya ya. Pepaya kita kan yang cukup banyak di sini, pepaya, semangka gitu. Nah, ini semua yang kita tetap dorong sekarang. Ya, kita juga dorong buah-buahan, sayur mayur, kemudian ya tanaman pangan gitu kita dorong. Sepertinya ke depan ini akan semakin banyak tugasnya ya Pak ya, bukan hanya program yang akan baru kemudian dicanangkan, Iya. tapi juga bagaimana kita seperti yang Bapak bilang tadi, Sulsel tidak boleh egois, Iya. tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Betul. Ada juga di Iya. daerah-daerah lain yang Iya. harus mendapatkan bantuan, Iya, perhatian, dan juga asupan dari Sulsel. Betul. Mana saja ini Pak biasanya? Ya, kalau untuk beras ya, kalau kita melihat selama ini beras kita kan larinya 14 provinsi ya, ke timur gitu ya. Oke. Ke timur, termasuk NTT itu. Kalau saya melihat di pelabuhan gitu, itu harus barangnya ke sana. Yang jelas untuk Indonesia Timur, termasuk Kalimantan itu memang berasnya banyak dari Sulawesi Selatan gitu ya. Saya juga pernah berkunjung dengan tim inflasi daerah dengan Bank Indonesia ya ke pasar Cipinang ya, pasar beras Cipinang, Jakarta. Itu beras kita juga cukup banyak di sana, alhamdulillah. Jadi saya pikir ya itu tadi kita kita membantu banyak provinsi. Ya. Tapi namun demikian, kalau kita melihat negara kita kan masih mengimpor ya, masih mengimpor. Artinya ya ini menjadi tanggung jawab bersama lah kita supaya bisa kembali swasembada. Ya, saya kira ini dari Kementerian Pertanian sering mengingatkan kepada kami untuk betul-betul mengoptimalkan semua ini. Ya, makanya di Sulawesi Selatan ini di tahun-tahun ini kita banyak betul-betul bergerak ke arah tanaman pangan. Dan alhamdulillah kita juga sudah punya BLUD untuk tanaman pangan. Benih-benih yang kita hasilkan sekarang kita nggak ambil. Kalau khusus untuk tanaman pangan itu sudah kita siapkan sendiri sekarang. Sulsel sudah kuat ya. Fungsinya dan positifnya BLUD. Betul. Kalau hortikultura masih bergerak ya. Kalau tanaman pangan kita udah kuat di sini. Betul. Alhamdulillah. Gitu. Ini betul-betul ya, ucap syukur ya Pak ya, bahwa ternyata betul. memang perubahan menjadi BLUD itu ada dampak positifnya, dan dampak positifnya ini ternyata tidak hanya ke atas untuk pemerintah tetapi juga masyarakat ke bawah. Iya, artinya kan masyarakat kita kan itu tadi dia juga bergerak di bidang usaha-usaha usaha-usaha penangkaran ya. Kalau kita lihat bahwa pertanian ini kan ada 4 sebenarnya jenis bisnis ya yang bisa kita kelompokkan seperti itu. Yang pertama penangkaran. Nah, inilah benih ya tadi. Bagaimana menyiapkan benih-benih yang baik itu usaha bisnis pertama.
Yang kedua adalah budidaya. Nah, kita Sulawesi Selatan ini memanfaatkan 660.000 luas baku sawah kita harus kita tanami supaya berproduksi ya. Ada yang bisa 1 kali dalam setahun, ada yang nggak bisa 2 kali, bahkan kita dorong 3 kali dan seterusnya. Kenapa? Karena itu terkait dengan apakah sawah itu sawah tak ada hujan, apakah sawah itu punya irigasi gitu ya. Nah, selanjutnya lagi yang ketiga adalah bagaimana bisnis untuk pengolahan dan pemasaran. Hortikultura biasanya banyak. Kita lihat ada keripik-keripik ya. Nah, sekira ini juga harus kita dorong. Yang terakhir adalah limbah pertanian. Ini yang masih kurang di Sulawesi Selatan. Jadi artinya khusus untuk tanaman pangan kita sangat kuat untuk di perbenihan ya. Di perbenihan ini, dan ini dampaknya pasti ke masyarakat karena masyarakat lah yang akan menggerakkan ini semua. Hulunya kita aman. Yes. Karena kita surplus. Betul. Betul. Tapi hilirnya ini belum ada sosialisasi dan juga edukasi ini untuk memanfaatkan hasil seperti yang Bapak bilang tadi, limbahnya yang kemudian belum terlalu banyak dilirik oleh Sulsel. Itu gimana Pak? Iya. Apakah TPH Bun ini juga berhak atau punya ruang juga untuk melakukan edukasi? Iya, saya kira ini kerja keroyokan lah ya. Saya kira harus kerja bersama lah. Karena hilirisasi pertanian ini kan ya ini kan pasti akan juga melibatkan UMKM ya, perindustrian perdagangan, perindak ya selama ini yang membantu juga kita untuk melihat sih di mana sih pasar-pasar yang terbuka gitu ya. Termasuk bentuk olahan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh provinsi lain misalnya ya. Nah, termasuk negara lain kalau itu adalah komoditi-komoditi ekspor gitu. Nah, saya kira dengan bersama-sama kami optimis bahwa ya selain hulunya sudah mantap untuk ini tanaman pangan ya, hilirisasi juga menjadi hal yang penting kita benahi juga. Edukasi saya kira alhamdulillah ini tetap terus kita lakukan ya. Kami juga banyak bermitra dengan perguruan tinggi ya. Saya kira untuk juga bagaimana supaya mereka juga membantu kita memikirkanlah bagaimana adanya varietas-varietas baru ya, riset-riset baru ya, termasuk akses permodalan. Ini semua bagian daripada kemudahan dengan adanya BLUD ini, kemudian gerak tentunya. Seperti ini itu. Kalau kita dengar sepertinya TPH Bun lagi sibuk-sibuknya nih Pak. Sibuk karena akan ada transformasi baru, kemudian juga sibuk karena akan ada kebijakan politik baru, kemudian sibuk lagi tentunya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulsel dan juga tetangga sekitar, dan sibuknya, tapi yang paling fokus sibuk-sibuk akhir tahun dan awal tahun nanti ini kira-kira apa Pak? Ya, pertama kalau akhir tahun ini ya, kita ingin memastikan bahwa masa musim tanam ya, musim tanam Oktober Maret itu kan kita sebut kadang Okmar ya. Oktober Maret itu harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para petani kita. Kenapa? Karena kalau kita mencermati data-data statistik ya, itu rata-rata di Desember, Januari, Februari, itu rata-rata harga beras naik loh. Nah ini, mestinya ibu-ibu pasti tahu itu, kok harga beras naik pada Januari, Februari. Kenapa? Karena musim tanam kita bergeser. Dulu kan kita kenal bahwa yang namanya, ya kalau bulan yang ada di belakangnya itu kan pasti hujan. Sekarang nggak lagi. September sudah belum hujan, Oktober belum. Sekarang kita Oktober masih belum. Ya, nah akhirnya kalau kita menanam September, Oktober kan panennya di Januari kan. Artinya Januari panen, pasti kalau panen kan ya secara hukum ekonomi kan pasti berasnya turun. Sekarang ini panen raya di bulan 4. Karena kita nanam mulai Desember, Januari karena bergeser. Nah, kenapa saya katakan kritis? Karena September, Oktober ini kita paksa, dalam tanda petik tentunya ya. Kita paksa untuk kita mulai menanam padi. Nah, caranya apa? Kementerian Pertanian sudah banyak membantu kami untuk pompanisasi. Solusinya adalah pompa. Kenapa? Karena tidak ada air, tidak ada pertanian tanpa air. Sumber air kita dari mana sih? Cuma 3. Dari atas, hujan. Dari dalam tanah, sumur dalam, atau air permukaan. Nah, sungai gitu ya. Nah, sekarang ini banyak sekali air permukaan kita hanya ngalir sampai jauh ke laut. Nah, sekarang kita coba memanfaatkan itu dengan cara apa? Pompanisasi. Kita tarik sehingga lahan-lahan tadi, sawah-sawah kita yang tak ada hujan yang cuma 44% itu, yang sudah 40%, irigasi 50% itu kita mau maksimalkan supaya dia bisa dipakai untuk menanam. Nah, sehingga nanti di kritis ini September, Oktober, November, Desember ini bisa kita penuhi khususnya untuk pangan ya. Untuk pangan gitu, seperti itu. Nah, di Januari nantinya kita akan tadi ya tentunya sudah masuk pada program ya pemerintahan baru kita terkait dengan makanan
bergizi gratis gitu ya. Nah, ini yang harus juga kami siapkan. Jadi khusus untuk akhir tahun ini memang kita fokus untuk bagaimana menyelesaikan ini yang namanya pangan. Selain pompanisasi juga rawa-rawa kita ya. Rawa-rawa kita kan rata-rata begitu musim hujan kan tergenang, Mbak. Tergenang, pasti. Nah, setelah itu lama kita nunggu surut baru kita bisa nanam. Nah, ini kan mungkin sudah hal yang sering sekali terjadi. Betul. Pak. Iya. Apakah tidak ada rencana cadangan yang sudah disiapkan jika hal itu sampai terjadi sehingga bisa menurunkan kegagalan panen yang biasa dilakukan oleh para petani? Ya, makanya tahun ini ya, alhamdulillah program Kementerian Pertanian itu kami diberi amanah untuk menyelesaikan kurang lebih 13.648 hektar lahan rawa-rawa di 4 kabupaten, yaitu di Pindrang, di Bone, di Sidrap, dan di Wajo. Kenapa kita perlu menyelesaikan ini? Karena selama ini rawa-rawa itu ya paling kita bisa tanami 1 kali, kan? Nah, sekarang ini persoalannya rawa itu kan karena pengelolaan air yang ketika dia banyak tergenang. Kita mau begitu dia banyak kita salurkan. Kita salurkan sehingga bisa ditanam dan tanam untuk sampai 2 kali gitu ya. Artinya ada semacam tambahan gitu ya, tambahan pertanaman kita dengan mengelola air yang dengan baik. Nah, oleh karenanya ini salah satu yang kita sentuh juga bagaimana optimalisasi lahan rawa yang sekarang ini jalan. Alhamdulillah kami banyak dibantu oleh teman-teman dari TNI, Polri, TNI ya, bantu. Karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang cukup berat di lapangan. Alhamdulillah. Beratnya ini, dalam hal apa nih, Pak? Ya, beratnya karena kan pertama harus cepat, ya. Yang kemudian yang kedua ini kan banyak kerjaan fisik, ya. Nah, biasanya kalau tentara kan sigap. Jadi banyak sekali stakeholder yang dalam. Aduh, alhamdulillah banyak sekali. Betul. TPH Bun ya, Pak ya. Dan terakhir mungkin ini Pak, karena kita bincang-bincangnya sampai tidak terasa, kita sudah membahas banyak hal. Terakhir ada satu program yang kemudian menjadi ikonik di Sulawesi Selatan karena ini sangat tidak biasa. Mungkin ada yang kemudian berbicara miring bahwa dari hasil survei nggak ada tuh yang membahas bahwa kebutuhan pisang di Sulsel banyak atau bagaimana. Tapi kita mau tahu aja bagaimana kabar dari program tersebut. Pisang ya. Masih berjalan karena kan di samping ini ada nih Pak nih. Ya kan? Gimana nih Pak? Ya, memang Sulawesi Selatan tahun kemarin ya. Ya, di akhir tahun kemarin itu oleh Bapak PJ Gubernur itu mencanangkan untuk kita menjadi provinsi pisang. Ya, pisang ini adalah pisang Cavendish gitu. Kenapa pisang Cavendish ini? Karena ternyata masyarakat Sulsel ini sudah terbiasa menanam pisang. Hampir kalau kita lihat di rumah-rumah di daerah kita di kabupaten itu selalu ada pohon pisang di belakang rumah, dekat kamar mandi misalnya ya. Dan ternyata pohon pisang itu tanpa diberikan perlakuan khusus itu kok sudah tumbuh gitu ya. Bagus tumbuhnya dan sebagainya. Nah, artinya masyarakat yang sudah terbiasa menanam pisang, kita coba introduksi untuk menanam pisang Cavendish. Kenapa? Karena ini adalah pisang yang nilai ekonominya tinggi. Kemudian yang kedua, memang orientasi pasarnya adalah ekspor. Kita juga lihat di Makassar ini rata-rata pisang yang masuk ke sini kan nggak ada yang kita hasilkan. Rata-rata dari Lampung kan. Dari Lampung itu pisang Sun Pride itu dari Lampung. Nah, kenapa tidak kita coba supaya kita juga hasilkan sendiri, baik untuk kebutuhan lokal sendiri, kebutuhan untuk provinsi lain, termasuk untuk ekspor. Nah, inilah kita membangun sebuah ekosistem bisnis untuk pisang. Alhamdulillah, dari sejak kita mulai menanam pisang rame-rame di akhir tahun kemarin, sudah beberapa daerah ya, sudah beberapa spot-spot yang kita bantu, kita tanam, kita berikan pendampingan, lapangan dengan para penyuluh, ini sudah panen semua, Mbak. Jadi artinya masyarakat di situ sudah mendapatkan manfaat. Ya, karena yang terutama adalah ekosistem. Kalau sudah ada ekosistemnya, kemudian ada off-taker, ya termasuk off-taker ya tentunya ya, otomatis ini petani merasa nyaman, merasa tenang. Nah, indikator terakhir ya kalau kita melihat ini adalah dengan nilai tukar petani. Kalau kita lihat nilai tukar petani untuk tanaman pangan kita memang kisarannya ya kurang lebih 103, 107 dari nilai 100. Berarti hanya ada 7% margin ya. Tapi untuk hortikultura sudah sampai 120. Sudah tinggi. Ya, berarti artinya selama ini yang kita lakukan di hortikultura itu kan sudah terasa manfaatnya oleh masyarakat. Untuk perkebunan lagi sampai 100-150, Mbak. Wah. Nah, ini yang menarik. Makanya menurut saya BLUD saya pikir harus menjadi sebuah
ya jawaban dan ya kunci agar tentunya Insya Allah. kedepannya bukan hanya masyarakat yang mandiri, tentunya bersama ini Ya. dari UPT-nya yang berubah menjadi BLUD ini bisa mandiri, keuangannya juga bisa Pasti haruslah. harus mandiri dan membawa manfaat untuk masyarakat. Betul. Baik, Pak Kadis, terima kasih banyak sudah menerima kami di sini di Greenhouse dan melihat semua bibit-bibit benih-benih hijau Iya, ini ada bibit mangga di sini, bibit ada mangga. pisang sukun ya. Di belakang kita ini pisang ya, Pak? Ya, ini nangka. Ini mangga. Wah. Ini pisang kepok ini. Nah, ini kapan-kapan mungkin kita bisa punya waktu lagi untuk bisa berbincang-bincang karena banyak sekali kalau kita lihat sibuk sekali kegiatan dari Tuhan Bertiga. Apalagi nanti kalau misalnya sudah bertransformasi menjadi BLUD, kita tentunya ingin tahu bagaimana kemudian kelanjutan dari semua rancangan-rancangannya. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Nana. Sampai Terima kasih. ketemu lagi dengan waktu, dan Bapak Mirsa, tentunya yuk sama-sama kita menjadi masyarakat yang mandiri pangan. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mengenai ketersediaan benih dan lainnya, itu juga masyarakat bisa berdiskusi langsung ya, Bisa, Pak, ya? ya. Oke. Ada, kami siapkan layanan kok. Layanan di UPT kami sudah ada layanan. Agar Untuk semuanya bisa, lahan-lahan bisa lebih potensial. Siap, ya. Dan akhir kata saya Nana Jamal, sampai bertemu lagi di Kopi Tumpah.